Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang surat lamaran ya. Nah, sekarang kita akan mengulang kembali sedikit tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Oke. Pertama-tama, bagian surat lamaran itu terdiri atas pembuka, lalu isi, dan penutup. Pembuka terdiri atas tanggal, lampiran, perihal, alamat, dan salam pembuka. Sementara bagian isi surat terdiri atas paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Ketiga adalah penutup. Bagian penutup ini terdiri atas salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. 1. Nama kota dan tanggal pembuatan surat biasanya ditempatkan pada pojok kanan atas tanpa titik karena bukan merupakan kalimat. Contoh, kita menggunakan nama kota Sumbawa. Sumbawa besar menggunakan huruf kapital pada awal kalimat, lalu koma, 28 Januari 2020, tanpa menggunakan titik. Karena jika menggunakan titik di akhirnya, maka kalimat tersebut atau kata tersebut adalah sebuah kalimat. Karena ini merupakan bukan kalimat, jadi tidak perlu menggunakan titik. Penulisan nama kota dan tanggal akan salah jika tidak sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Misalnya, contohnya sebagai berikut. Misalkan nama kota menggunakan huruf kapital semuanya. Atau nama tanggal itu ditulis angka, tidak ditulis huruf, atau tidak mencantumkan koma atau meletakkan titik di akhir. 2. Lampiran dan perihal. Kata lampiran dan perihal tidak perlu disingkat seperti LAMP titik atau HAL titik. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Coba perhatikan contoh berikut. Penulisan lampiran dan perihal akan salah jika pada penulisannya semua menggunakan huruf kapital pada awal kata, kecuali penulisan di awal lampiran atau perihalnya. Setelah titik 2, lalu huruf kapital, selanjutnya di awal katanya menggunakan huruf kecil saja, tidak perlu kapital semuanya. Dan tidak perlu titik. 3. Alamat surat ditulis dengan ketentuan tidak menggunakan kata kepada, penulisan jabatan tidak boleh disertai dengan kata bapak atau ibu, penulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat, dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Seperti contoh berikut. Jadi tidak perlu menggunakan kata kepada, langsung menunjukkan kata yang terhormat. Yang terhormat setelah itu menyebutkan nama jabatan langsung tanpa menyebutkan nama bapak atau ibu. Ataupun jika ingin menyebutkan nama langsung tidak perlu kepada. 4. Salam pembuka ditulis dengan ketentuan setelah kata dengan hormat diberi tambahan koma. Kata hormat menggunakan huruf kecil, perhatikan contoh berikut. Penggunaan kata dengan hormat atau kalimat dengan hormat benar seperti contoh berikut dan salah jika menggunakan contoh berikut. 5. Paragraf pembuka sebaiknya ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Dalam paragraf pembuka perlu mencantumkan sumber perolehan informasi, misalnya informasi tersebut berasal dari iklan atau dari informasi orang lain. Apabila informasi tersebut berasal dari iklan, perlu mencantumkan tanggal iklan tersebut dimuat serta nama media yang memuatnya, seperti contoh berikut. 6.
Paragraf isi dalam surat lamaran pekerjaan dapat terdiri atas 2 paragraf, yaitu 1 paragraf yang berisi identitas pelamar dan 1 paragraf lain berisi hal-hal yang perlu dilampirkan. Identitas pelamar merupakan keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Dalam menuliskan keterangan di atas, awal kata menggunakan huruf kecil. Lampiran merupakan hal-hal yang mendukung terhadap surat lamaran pekerjaan. Dalam hal ini, pelamar perlu melampirkan persyaratan yang dibutuhkan atau diminta oleh instansi yang bersangkutan. Contohnya sebagai berikut. Penulisan nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat itu ditulis huruf kecil, menggunakan huruf kecil, dan salah jika menggunakan huruf kapital di awal. Hal tersebut disebabkan karena kalimat tersebut masih dalam satu kalimat. Selain itu, pada paragraf isi ini biasanya mencantumkan keterangan lampiran pada surat atau dokumen lamaran tersebut. Jadi, surat lamaran pekerjaan itu tidak cukup saja hanya surat, 1 lembar surat, tapi juga perlu lampiran-lampiran yang menjadi pendukung dari apa yang dituliskan dalam lampiran tersebut. Misalnya, dia memiliki skill tertentu, maka dicantumkan bukti dari skill tersebut yang dimiliki, yakni bisa berupa sertifikat dan juga bisa berupa CV ya, so curriculum vitae atau riwayat hidupnya yang menarik seperti contoh berikut. Nah, saat ini banyak sekali CV yang menarik ya, dan CV yang menarik atau riwayat hidup yang menarik itu harus memuat isi-isi yang padat dan jelas yang merepresentasikan bagaimana pelamar tersebut. Biasanya CV yang menarik itu yang bisa digunakan di mana saja ya, yaitu berarti misalnya bahasanya juga sudah internasional. Lalu di sana dicantumkan lengkap, misal dengan skillnya itu bisa dalam bentuk Word atau tidak, bisa dalam presentasi seperti itu, digunakan pakai diagram, menggunakan diagram. Lalu di sana juga ada pengalaman pekerjaan atau achievementnya apa saja, dan interestnya apa, misalnya jika ia memiliki karya maka ada karya apa saja dan sebagainya. Nah, tentunya CV-CV tersebut juga akan membutuhkan sertifikat gitu, maksudnya bukti pendukung dari apa yang dibuat dari deskripsi CV dan surat lamaran tersebut. Jadi dilampirkan juga misalnya surat fotokopi ijazah misalnya kan, surat, lalu sertifikat skill menulis misalnya, dan sebagainya. Oke, selanjutnya nomor 7, yakni paragraf penutup. Biasanya berisi ucapan terima kasih secara wajar dan tidak berlebih-lebihan. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya menyampaikan terima kasih. Beda dengan kalimat berikut. Demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat, besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Hal tersebut memang agak sopan terdengar, tetapi terlalu berlebihan. Maksudnya berlebihan di sini kalimatnya itu begitu panjang ya. Jadi cukup paragraf penutup yang baik itu lebih singkat, seperti contoh yang Ustazah berikan tadi. Nah, lalu penggunaan kata atau penyebutan kata Bapak dan Ibu harus kapital ya. Sama juga dengan perihal kata Anda. Jadi harus menggunakan huruf kapital karena penyebutannya secara langsung. Beda jika kita menyebutkan Ibu Andi. Ibu Andi pergi ke pasar. Ibu Andi pergi ke pasar, kita tidak menyebutkan atau bertemu secara langsung dengan Ibu Andi karena kita ceritakan seperti itu.
Beda dengan Ibu Andi ada di depan kita. Hai Ibu Andi, dari mana saja? Maka itu penyebutan atau penulisan kata atau Ibu Andi ini harus kapital karena dia ada secara langsung gitu. Oke, paham? Nah, selain berlebih-lebihan juga tidak begitu dibenarkan ya jika terlalu singkat. Misalnya, atas perhatian Bapak atau Ibu, diucapkan terima kasih, itu terlalu singkat ya. Jadi, buatlah paragraf penutup yang singkat, padat, dan jelas gitu. Selanjutnya nomor 8, salam penutup. Pada umumnya menggunakan frasa hormat saya yang diikuti tanda koma, ya, seperti contoh berikut. Tidak dibenarkan jika menggunakan kata hormat saya atau frasa hormat saya ini dengan menggarisbawahi atau menggunakan huruf kapital pada awal kalimat dua-duanya, atau tidak mencantumkan koma, atau tidak menggunakan huruf kapital pada awal kalimat sama sekali. Selanjutnya nomor 9, tanda tangan dan nama terang biasanya terletak pada pojok kanan bawah surat, kemudian di bawahnya ditulis dengan nama lengkap pelamar. Jadi demikian tadi kaidah kebahasaan yang ada pada surat lamaran. Jika teman-teman atau anak-anak semua memiliki pertanyaan, silakan bertanya. Semoga yang Ustazah sampaikan ini dapat bermanfaat dan kalian pahami dan bisa kalian praktikkan di kemudian hari dengan senang hati. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.